Selamat datang di podcast bersama Mbah Nasir. Selamat siang, Mbah. Selamat siang. Dalam keadaan sehat ya, Mbah ya? Alhamdulillah. Untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang masalah ini, Mbah, penggunaan media sosial begitu. Mengenai curhat, seperti itulah, melampiaskan atau mengungkapkan isi hati atau perasaan seperti itulah di media sosial. Curhat di media sosial. Seperti itu. Nah, yang seperti itu menurut Mbah Nasir sendiri efektif atau tidak, seperti itu? Efektif atau tidak? Ya. Iya. Ini ya. Kalau dari pandangan seorang praktisi spiritual begitu. Kasus seperti itu kalau untuk saat ini ya sebenarnya kok masih banyak sekali yang terjadi gitu. Padahal yang pasti banyak juga yang tahu kalau efek dari curhat atau mencurahkan hati di media sosial bukan pada orang yang tepat. Nah, itu tentunya punya dampak yang ya variasi itu maksudnya seperti ini. Media sosial itu kan luas ya kan, dan ada wadahnya tersendiri, ada yang dari Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Nah, di media sosial ini kan dia berteman dengan banyak orang, dan banyak orang itu belum tentu semuanya itu benar-benar suka dengan orang yang curhat tadi kan begitu. Tentunya ada yang like, mungkin ada yang dislike kan gitu. Nah, efek dari curhat di sosial media itu lebih banyak lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Itu yang sering terjadi, karena walau bagaimanapun sesuatu yang seharusnya dia dan pasangan mungkin, atau suami mungkin, atau keluarga mungkin, nah itu yang seharusnya diluapkan, tapi diluapkan malah di sosmed. Jadi dia membuka sesuatu yang seharusnya dia simpan, malah membuka aibnya sendiri, seperti itu ya, Mbak ya. Nah, tadi kan Mbah Nasir menyampaikan bahwa untuk curhat di media sosial itu kan tentunya tetap berdampak seperti itu ya, Mbak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Ya, ada. Nah, kalau mengenai dampak negatifnya terlebih dahulu lah di pandangan Mbah Nasir seperti itu. Ya. Dampak negatif ya. Dampak negatif itu kan tentunya bagi ini yang tidak menyukai karena di media sosial itu kan tadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, tentunya dia akan mendapatkan hujatan gitu loh, hujatan dari netizen kan tentunya. Dan padahal kita itu pinginnya kalau orang curhat biasanya itu mendapatkan sesuatu yang bisa meringankan beban itu, ya kan gitu, mendapatkan solusi atau gimana. Nah, malah dia curhat di sosmed, malah dia mendapat yang tidak diinginkan. Ya kan, dia dapat hujatan. Kan tentunya malah dia semakin drop, bukan semakin misal dia butuh motivasi atau apa, dia bikin semangat, dia malah semakin drop kan gitu. Itu yang negatif. Itu kalau yang negatif. Untuk dampak positifnya mungkin kan ya salah satu itu tadi ya, perasaannya diluapkan melalui curhatan itu tadi. Ya, satu untuk dirinya sendiri misal. Nah, yang kedua biasanya maksudnya yang positif ini ya, yang positif ini dari pihak netizen. Nah, kalau netizen yang positif tentunya ketika ada orang yang curhat, entah itu curhatannya adalah tentang keluarga, ada problem misal, ada kekurangan suami seperti ini, di rumah tangga orang tuaku kok seperti ini. Nah, kalau dapat netizen yang baik, mereka memberikan solusi, memberikan motivasi supaya sabar, ya kan, terus dikasih ini step-stepnya misal jalan solusi. Nah, itu kalau ada netizen yang baik, yang positif, teman-teman di media sosialnya begitu ya. Jadi
Ketika kita bermain sosmed, kita harus tahu konsekuensinya. Pertama, yaitu pasti tetap akan mendapatkan yang namanya haters, ya kan, dan juga orang yang menyukai. Gitu. Nah, harus siap dengan harus siap dengan konsekuensi dua itu tadi. Ada yang menyukai, ada yang tidak suka. Kalau yang tidak menyukai ya tetap entah itu hujatan atau apa, mencibir, macam-macam. Itu dampak positif dan negatifnya begitu ya Mbak ya. Kalau ada suatu hubungan, kita ambil contoh yang masih pacaran saja lah ya Mbak ya. Terkadang kan kalau ada suatu masalah masih mementingkan egonya masing-masing, tidak mau menyampaikan ke pasangannya, dan dia kan mencurahkan ke media sosial seperti itu ya Mbak ya. Yang seperti itu kan bisa dikatakan gimana ya, kurang bisa bijak menghadapi permasalahan seperti itu. Jadi kan yang ada malah bukan memberikan solusi untuk suatu hubungannya, tapi malah justru memperkeruh. Nah kalau yang seperti itu di mata cowok ini, semisal yang ceweknya begitu curhat begitu ya Mbak ya, mungkin seharian tidak ada komunikasi dari pasangannya begitu, dan dia tidak menyampaikan itu ke pasangannya secara langsung, tapi malah menyindir di media sosial. Nah kalau dari segi pandangan cowok sendiri menghadapi wanita yang seperti itu bagaimana Mbak? Ya seharusnya dia harus ini ya, lebih peka, karena ini arahnya kan komunikasi yang baik, dimana hubungan itu misal si cowok ngerti si ceweknya itu ketika ada problem seperti ini tuh larinya kemana, misal curhatnya di mana, kebiasaannya di mana. Kalau sudah sampai di tahap si cowok sudah tahu bahwa si cewek ini punya kebiasaan seperti itu, tetapi entah itu lupa atau memang disengaja, ya harus dikomunikasikan lagi. Jadi si cowok harus memberi pengertian kepada si cewek dan juga perhatian yang lebih, karena sebetulnya si cewek seperti itu kan butuh diperhatikan, cuman salah tempat kan begitu. Itu tadi mengenai curhat di media sosial efektif atau tidak begitu ya, plus minusnya, dampak positif dan negatifnya begitu. Semoga kita juga bisa menggunakan media sosial sebijak mungkin lah seperti itu ya Mbak. Mungkin dari Mbak Nasir ada yang mau ditambahkan begitu atau dirasa sudah cukup? Ya untuk itu tadi bagi anak milenial atau zaman sekarang atau zaman saat ini, memang orang itu tidak bisa luput dari sosmed, karena di situ banyak sekali informasi-informasi yang sangat membantu. Juga sebaliknya ada informasi yang tidak dibutuhkan, tapi sangat sangat dari segi ini perlu selektif lah seperti itu ya. Kita harus sangat benar-benar bijak dalam menggunakan sosmed, dan kita harus tahu konsekuensi bahwa lingkup sosmed itu pasti mempunyai dampak positif dan negatif, dan itu harus disifati dengan bijak seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan beliau Mbah Nasir di podcast kali ini. Untuk podcast selanjutnya kita tetap akan membahas topik-topik yang menarik seperti itu ya Mbah ya. Jadi jangan sampai dilewatkan di setiap podcastnya Mbah Nasir seperti itu. Terima kasih Mbah Nasir. Sama-sama.